Artinya yang sudah disampaikan berarti itu kan ada bukti-bukti pendukung, ya kan? Dan mereka intinya ya, gue mau menentukan sikap gitu ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terus santai dan sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jauh lebih baik hari ini dibanding kemarin. Dan insya Allah kalau ada yang sakit dari kita itu menjadi sakit penghapus dosa tanpa pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah, sebelum masuk ke konten jangan lupa di subscribe Babe Aldo, suara kebenaran. Jangan lupa di subscribe dah ya, langsung. Oke? Sekarang kita ke konten guys. Perseteruan dalam tanda kutip prahara Raffi Ahmad Hotman Paris dengan NCW ya. Nah, itu makin meruncing. Tapi lucu sih gue ngelihatnya nih, orang-orang yang paham hukum tapi malah kayak gini kelakuannya. Beneran, ini cuplikan dari konferensi pers Raffi Ahmad dan Hotman Paris. Buktikan ya, dia menyerahkan apa adanya. Sekarang ada nggak buktinya, makanya kita pancing terus tapi nggak berani karena di berita itu pun katanya. Kami dapat telepon katanya. Loh, ini yang ngomong ahli hukum loh ya, bukan emak-emak komplek ya, ahli hukum. Kalau memang sesuai dengan hukum, kenapa nggak disomasi aja? Jumpalah dihukum, ya kan? Kalau begini, jangan-jangan dia cuma mau naikin popularitas aja lagi. Ya, kemungkinan itu banyak. Ini malah mancing. Loh, kalau pancing-pancingan ini kan bukan politik. Tapi lupa gue ya, abis ini gue diserang juga sama buzzer Raffi dia. Raffi kan ada di 02 ya. Kan buzzernya banyak ya. Iya kan? Lucu pancing-pancingan gitu. Parah lu. Sekali lagi saya mau tanya lagi, ada nggak di sini perwakilan National Corruption Watch? Mari kita bicara terbuka. Kalau bisa kau buktikan, langsung kita promosikan kau jadi ketua KPK. Nah, omongan-omongan begini, ini omongan yang buat gue sih entertainer, bukan ahli hukum. Ya, kalau omongan ahli hukum nggak begini. Kalau omongan ahli hukum langsung disomasi. Kami sudah somasi NCW. Ya, kami sudah somasi mereka. Kami kasih batas waktu, dalam waktu 1 minggu mungkin. Kalau enggak ya kami akan laporkan karena sudah menyebarkan tuduhan atau gimana gitu. Ya, ini konferensi pers. Langkah hukumnya apa? Kekuatan hukumnya apa di konferensi pers ini? Ya ini lagi show aja. Show apa, entertainment ya. Hotman sama Raffi kan sama-sama punya bisnis hiburan ya. Iyalah, sama juga. Hiburan aja nih guys. Kita mendukung bagi orang yang berprestasi, kita mendukung. Jadi nggak ada yang datang. Ya jadi kenapa dong menuduh begitu tapi nggak berani datang? Loh, ngapain juga datang?
Kalau memang sesuai dengan hukum ya ngapain datang ya, somasi aja lah. Karena ada Indonesia kan negara hukum, Anda kan ahli hukum bang. Malah dibuat kayak stand up comedy begini ya. Inilah arenanya di hadapan semua media, tapi nggak berani datang juga. Arenanya di hadapan semua media. Wah, masalah hukum jadi sekarang media ya. Wah, makin ngawur kayaknya. Makin ngawur kalau menurut gue deh. Aduh, gimana? Kok bisa di hadapan media? Kalau gitu, kalau dia ngomong lagi, kita sepakat ya, cuekin aja ya. Ya. Cuekin aja. Iya, saya juga nggak mau berlarut-larut. Kalau saya mau move on, bang, banyak pekerjaan saya dan saya masih pengen kerja, bukan mengurusi hal-hal. Kita kerja keras dan berdansa terus. Kita kasih dulu ke MNC. Yang pertama memviralkan ini. Coba apa pertanyaan? Mbak, mana narsumu? Kenapa nggak bawa? Bukan, bawa narsumu mana itu? National Corruption Watch. Hah? Pertanyaannya bang, Iya apa? Raffi, ini kan karena nggak ada buktinya ya, nanti ke depannya akan mengambil langkah hukum nggak sih untuk melaporkan balik oknum-oknum yang udah Enggak lah, aku tuh nggak, aku bukannya dari dulu aku tuh nggak, lapor-lapor gitu nggak. Kata Bang Hotman juga ngapain kalau memang enggak. Udah, dan aku juga niatnya ini ada Bang Hotman dan ada teman-teman wartawan. Terima kasih udah datang. Aku hanya ingin berklarifikasi dan tabayun aja. Udah, nggak ada. Silakan kamu dicek, hanya itu aja. Gue tuh nggak pernah mau lapor-lapor, gue nggak pernah mau punya musuh. Gue pengen Kalau kita lapor, media lagi yang untung. Janganlah, lagi kita juga sadar kok ini tahunnya pemilu. Dan ini kan saya juga memang menjadi salah satu garda terdepan, masuk lingkaran ring 1 untuk salah satu paslon. Jadi sebelum aku masuk emang dikasih tahu, wah yakin lu masuk sedalam ini, nanti pasti ada begini-begini. Ya aku kan ini pengalaman pertama, akhirnya bener-bener juga kena. Tapi ya memang tidak benar adanya buat saya, jadi ya saya nggak apa-apa, saya akan maju terus. Yang penting saya juga untuk semuanya lah, generasi-generasi muda, apapun itu, ayo kita semangat, maju terus. Apalagi juga ini pemilu ya, kita mudah-mudahan pemilunya damai, semua juga tetap semangat bekerja, semangat untuk menyambut masa depan yang lebih baik. Ya ini kalimat-kalimat Raffi udah cocok jadi politikus, Raf. Ya nyalek deh. Nambahin kerjaan ya kan. Cuman ya buat gue sebagai aktivis, ya gue melihatnya kalau nggak dilaporin balik ya gini jadi hiburan, berarti memang mereka menikmati juga. Naikin rating juga, ya kan? Ya dong. Kalau memang merasa dikorbankan, kan Raffi nggak merasa dikorbankan. Berarti kalau nggak merasa dikorbankan, nggak merasa jadi korban, artinya ya Raffi menikmati hal ini gitu. Dan ya guys, ini juga ditanggapi sama NCW. Pihak NCW juga nanggapi loh masalah ini. Kita dengarkan tanggapan dari pihak NCW ya. Kita dengarkan tanggapan dari pihak NCW ini. Nih dari NCW. Dalam hal ini apapun yang disampaikan oleh saudara Hotman Paris tadi pagi dengan saudara Raffi Ahmad dan saudara Rofi yang dibilang sebagai corporate lawyernya mereka, dalam hal ini DPPNC menyampaikan bahwa fungsi penegakan hukum itu bukan ada di DPPNC. Nah, iya. Jadi NCW ini menyampaikan, dan kalaupun dia salah nih, taruhlah NCW umpamanya dugaannya salah ini ya. Fungsi penegakan hukum itu bukan di konferensi pers begini dan bukan juga di NCW. Laporin ke polisi. Takut juga ngelapor. Alasannya sih ya nggak mau nyari musuh begini. Tapi ya konferensi pers. Kocak Lanjut. Kami di DPNCW ini hanya mengkanalisasi setiap pengaduan masyarakat yang datang ke NCW. Jadi itulah gunanya ada kanal pengaduan masyarakat kami buka bagi masyarakat yang mengetahui ada upaya-upaya atau tindakan yang mengarah kepada korupsi dan nepotisme. Itu kita absorb semuanya. Tapi untuk kawan-kawan ketahui semuanya bahwa tidak semua pengaduan masyarakat ini kami sampaikan melalui media atau channel-channel kita. Ada hal yang menurut kami tidak masuk kepada logika, hanya seperti fitnah tanpa bisa diiringi dengan dukungan-dukungan fakta, data, dan segala macam. Kami tidak akan lanjutkan. Nah, semua pengaduan masyarakat itu akan kami sampaikan ke publik. Jadi berarti kan
kalau memang ada pengaduan-pengaduan yang nggak masuk akal itu nggak disampaikan ke publik, nggak disampaikan lewat media mereka, artinya yang sudah disampaikan berarti itu kan ada bukti-bukti pendukung, ya kan? Dan mereka intinya ya, gue mau menentukan sikap gitu ya. Jawaban yang di sini, Raffi, ya, ini bukan jawaban hukum. Kalau di sini jelas dia berani bertanggung jawab secara hukum. Nggak apa-apa deh gue diserang Buzzer Raffi, nggak apa-apa deh. Cuman ya kita mencoba menentukan sikap aja. Iya Raffi tajir, iya itu urusan rezeki Allah yang ngatur ya. Cuman naudzubillah jangan sampai kita dapat rezeki yang nggak jelas deh, subhan naudzubillah, apalagi haram ya. Nah, tapi dalam peristiwa ini gue ada di NCW kayaknya. Kenapa? Terlepas dari mana yang benar atau yang salah, mana yang salah. Cuman NCW benernya di sini adalah masalah penegakan hukum itu bukan di NCW dan juga bukan lewat konferensi pers begini. Sementara yang sini mau somasi aja nggak mau, mau nuntut balik aja nggak mau. Ya berarti menikmati juga begitu, fine aja. Berarti kalau emang ini dinilai menuduh, maka tuduhannya nggak dianggap sama yang ini. Ya jadi ya nggak usah baper juga gitu ya kan. Ini yang harap diketahui juga oleh saudara Hotman Paris ini, kabupaten kita ini, bahwa kami tidak nyinyir. Kami lembaga yang terdaftar di Kesbangpol dan memang fungsi kami adalah menjadi bagian jembatan informasi dari masyarakat yang tidak berani menyampaikan semua informasi yang terkait dengan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme dan turunan perbuatan melawan hukum lainnya. Nah, jadi agak dipisahkan ini. Kalau kita bilang untuk berdebat terkait dengan data, terkait dengan ini, itu biarkanlah aparat penegak hukum yang menyelesaikannya, yang meneruskannya. Betul. Dan dia kan waktu di NDW waktu konferensi pers pertama itu kan bilang minta kepada KPK, ya laporlah. Nah, ini lembaga resmi ada di Kesbangpol. Ya di sini juga artis resmi, pengacara resmi. Tapi lucunya rame ini cuma di media, nyali media semua ya. Ada dibuat entertainer, yang dibuat entertainment ini sama entertainer. Penting kita support terus dengan data, informasi dan kemungkinan saksi-saksi yang mengetahui peristiwa itu terjadi gitu. Iya bang. Dan kami pun tidak berniat melayani debat kusir yang bukan ranah kami juga. Makanya tadi dengan Bang Eres, lawyer kita ini menyampaikan, ya kita sampaikan fakta-fakta yang menjadi tugas kami sebagai lembaga anti rasuah, saya anti rasuah. Iya. Mungkin itu aja ya. Bang Bram. Ya, jadi gue ngelihatnya sih ini kesimpulan gue aja ya. Raffi sama Hotman itu nah ya kayaknya dia kan orang hukum, malah konferensi pers somasi lah. Iyalah somasi, rakyat udah ngelihat juga man. Habis gini gue diserang Buzzer Raffi nih. Bodoh amat lah. Cuman gue ngelihatnya ya beginilah guys keadaannya. Kalau gue pesen gue buat diri gue dan semuanya ya cari duit yang halal-halal aja. Kaya bukan berarti bahagia. Ya gitu aja. Ya, itu aja ya guys. Menurut kalian gimana sih nih? Gua Babe Aldo, YouTuber biasa pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gue sih ini cuma hiburan. Buktikan ya. Dia menyerahkan apa adanya. Sekarang ada nggak buktinya? Makanya kita pancing terus tapi nggak berani karena di berita itu pun katanya. Kami dapat telepon katanya. Parah lu. Sekali lagi saya mau tanya lagi, ada nggak di sini perwakilan National Corruption Watch? Mari kita bicara terbuka. Kalau bisa kau buktikan, langsung kita promosikan kau jadi ketua KPK. Kita mendukung bagi orang yang berprestasi, kita mendukung. Jadi nggak ada yang datang. Ya jadi kenapa dong menuduh begitu tapi nggak berani datang? Inilah arenanya di hadapan semua media, tapi nggak ada yang berani datang juga. Kalau gitu, kalau dia ngomong lagi, kita sepakat ya.
Cuekin aja ya. Ya. Cuekin aja. Iya, saya juga nggak mau berlarut-larut. Kalau saya mau move on, Bang, banyak pekerjaan saya dan saya masih pengen kerja, bukan mengurusi hal-hal. Kita kerja keras dan berdansa terus. Kita kasih dulu ke MNC. Yang pertama menviralkan ini. Coba apa pertanyaan? Mbak, mana narsumu? Kenapa nggak bawa? Pas saya wawancara bang, Bukan, bawa narsumu mana itu? National Corruption Watch. Hah? pertanyaannya bang. Iya apa? Bang Raffi, ini kan karena nggak ada buktinya ya. Nanti ke depannya akan mengambil langkah hukum nggak sih untuk melaporkan balik oknum-oknum yang sudah memfitnah Asgiri? Enggak lah, aku bukannya dari dulu aku tuh nggak lapor-lapor gitu, nggak kata Bang Hotman juga ngapain kalau memang enggak. Udah, dan aku juga niatnya ini ada Bang Hotman dan ada teman-teman wartawan, terima kasih udah datang. Aku hanya ingin berklarifikasi dan tabayun aja, udah nggak ada. Silakan kamu dicek, hanya itu aja. Gue tuh nggak pernah mau lapor, gue nggak pernah mau punya musuh. Gue pengen Kalau kita lapor, media lagi yang untung. Janganlah, apalagi kita juga sadar kok ini tahunnya pemilu. Dan ini kan saya juga memang menjadi salah satu garda terdepan masuk lingkaran ring 1 untuk salah satu paslon. Jadi sebelum aku masuk emang dikasih tahu, Raf, nanti wah yakin lu masuk sedalam ini, nanti pasti ada begini-begini. Ya aku kan ini pengalaman pertama, akhirnya bener-bener juga kena, tapi ya memang tidak benar adanya buat saya. Jadi ya saya nggak apa-apa, saya akan maju terus. Yang penting saya juga untuk semuanya lah, generasi-generasi muda apapun itu, ayo kita semangat maju terus. Apalagi juga ini pemilu ya, kita mudah-mudahan pemilunya damai, semua juga tetap semangat bekerja, semangat untuk menyambut masa depan yang lebih baik. Bisa. Dalam hal ini apapun yang disampaikan oleh saudara Hotman Paris tadi pagi dengan saudara Raffi Ahmad dan saudara Rofi yang dibilang sebagai corporate lawyernya mereka, dalam hal ini DPP menyampaikan bahwa fungsi penegakan hukum itu bukan ada di DPP NCW. Kami di DPP NCW ini hanya mengkanalisasi setiap pengaduan masyarakat yang datang ke NCW. Jadi itulah gunanya ada kanal pengaduan masyarakat kami buka bagi masyarakat yang mengetahui ada upaya-upaya atau tindakan yang mengarah kepada korupsi dan nepotisme, itu kita absorb semuanya. Tapi untuk kawan-kawan ketahui semuanya bahwa tidak semua pengaduan masyarakat ini kami sampaikan melalui media atau channel-channel kita. Ada hal yang menurut kami tidak masuk kepada logika, hanya seperti fitnah tanpa bisa diiringi dengan dukungan-dukungan fakta, data, dan segala macam, kami tidak akan lanjutkan. Jadi tidak semua pengaduan masyarakat itu akan kami sampaikan ke publik. Jadi ini yang harap diketahui juga oleh saudara Hotman Paris ini, abang paten kita ini, bahwa kami tidak nyinyir. Kami lembaga yang terdaftar di Kesbangpol dan memang fungsi kami adalah menjadi bagian jembatan informasi dari masyarakat yang tidak berani menyampaikan semua informasi yang terkait dengan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme dan turunan perbuatan melawan hukum lainnya. Nah, jadi agak dipisahkan ini. Kalau kita dibilang untuk berdebat terkait dengan data, terkait dengan ini, itu biarkanlah aparat penegak hukum yang menyelesaikannya, yang meneruskannya. Yang penting kita support terus dengan data, informasi, dan kemungkinan saksi-saksi yang mengetahui peristiwa itu terjadi gitu. Jadi dan kami pun tidak berniat melayani debat kusir yang bukan ranah kami juga. Makanya tadi dengan Bang Eres, lawyer kita ini menyampaikan, ya kita sampaikan fakta-fakta yang menjadi tugas kami sebagai lembaga anti rasuah, lembaga LSM anti rasuah. Mungkin itu aja ya. Bang berapa? Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu
Kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.